Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Dan pada episode kali ini aku mau membahas sebuah kasus yang bener-bener ini gila. Dan secara basic kasus ini adalah kasus pembunuhan di mana korbannya dinyatakan tewas secara mengenaskan dan pelaku pembunuhan berhasil kabur. Bahkan polisi membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menangkap si pelaku ini. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita mulai ceritanya. Sebetulnya kasus ini berlatar belakang di negara Jepang, namun sebelum itu mari kita jalan-jalan dulu ke negara Inggris. Lahir pada tanggal 30 Desember 1984, Leslie Hawker dibesarkan oleh pasangan yang bernama Bill dan juga Julia. Seperti anak-anak Inggris pada umumnya, Leslie adalah anak yang beruntung, di mana keluarganya adalah keluarga yang kaya dan juga memiliki privilege. Leslie adalah anak pertama di mana ia masih memiliki dua adik perempuan yang bernama Louise dan juga Lisa. Sedikit informasi nih guys, bahwa Leslie adalah anak yang lumayan populer dan juga pintar di sekolahnya. Hal tersebut dibuktikan di mana ia berhasil masuk ke sekolah King Henry dan kemudian meneruskan kuliahnya di University of Leeds dengan mengambil jurusan biologi. Singkat cerita, Leslie berhasil lulus dengan gelar kehormatan di tahun 2006. Hal itu pun membuat Leslie semakin populer dan juga mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya untuk melanjutkan ke jenjang master atau S2. Namun meskipun sudah memiliki segalanya, Leslie ini tipikal orang yang haus tantangan dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Isi hatinya pun kemudian ia ungkapkan kepada orang tuanya bahwa ia ingin sebelum mengambil gelar master, ia ingin cuti dulu selama 1 tahun tanpa pendidikan formal. Ya, bisa dikatakan Leslie ini jenuh dan ia ingin mencoba sesuatu yang baru di luar lingkup akademisi. Oleh sebab itu, pada bulan Oktober tahun 2006, Leslie memutuskan untuk mendaftar sebagai guru bahasa Inggris di Nova Teaching School yang letaknya di negara Jepang. Dalam benaknya saat itu ia ingin jalan-jalan sekalian mencari pengalaman menjadi guru bahasa Inggris. Ia dan temannya yang bernama Nova kemudian pergi ke Jepang, di mana Nova yang merupakan orang Jepang langsung mencarikan tempat tinggal untuk Leslie. Sesampainya di sana, Leslie ini kemudian ditugaskan untuk mengajar di sekolah swasta bahasa Inggris yang terletak di daerah Kaiwa. Ya, bisa dikatakan Kaiwa ini tak jauh lah dari Tokyo, di mana Leslie dengan cepat beradaptasi dan dalam benaknya ia bisa mengajar sekaligus traveling ke luar negeri. Beberapa bulan mengajar, Leslie dan juga Nova memutuskan untuk pindah ke Chiba dengan alasan harga sewa di sana lebih murah. Di sana Leslie dan juga Nova kembali bertemu dengan guru lain yang juga mengajar di sekolah yang sama. Mereka kemudian berteman akrab karena dari alumni kampus yang sama. Beberapa bulan mengajar, Leslie ini sudah merasa sangat nyaman di Jepang, meskipun ia sesekali kangen sama orang tuanya. Ia juga memiliki seorang kekasih di Inggris, di mana untuk saat itu mereka hanya bisa LDR dan berhubungan melalui media sosial. Leslie juga selalu mengabari kedua orang tuanya agar mereka tidak khawatir tentang keadaannya di Jepang. Sedikit penjelasan nih, dari awal kan kita tahu jika Leslie ini adalah anak orang kaya, tapi dia itu nggak mau memanfaatkan kekayaan orang tuanya dan memilih untuk mandiri. Jadi selama di Jepang, Leslie ini bertahan hidup ya dari upah menjadi guru dan sebagian besar sisanya ia gunakan untuk traveling dan juga belanja. Singkat cerita, setelah 6 bulan di Jepang, pada bulan Maret tahun 2007, Leslie yang saat itu habis pulang mengajar tiba-tiba bertemu dengan seorang pria di sebuah stasiun kereta di Chiba. Di sana pria itu mengatakan kepada Leslie bahwa dia adalah salah satu muridnya di sekolah bahasa Inggris. Namun Leslie yang tidak kenal dengan pria itu langsung paham jika pria di depannya ini sedang berbohong. Leslie pun hanya diam dan tidak menggubris pria tersebut, lalu menjauh menaiki sepedanya. Pria yang terlihat aneh ini terus mengikuti Leslie kemanapun ia pergi. Leslie yang semakin ketakutan kemudian mengayuh sepedanya semakin kencang. Namun sebagai seorang warga Jepang asli, tentunya si pria misterius ini jauh lebih paham kemana Leslie pergi. Ia terus mengejar Leslie melalui lorong-lorong pintas dengan cara berlari. Ini memang terdengar aneh karena pria misterius itu bahkan mengejar Leslie dari stasiun Chiba sampai ke apartemennya yang jaraknya itu lumayan jauh. Singkat cerita, Leslie yang baru saja meletakkan sepedanya di luar apartemen tiba-tiba dihampiri oleh pria aneh itu. Leslie mencoba menjauh, namun si pria tersebut terus bertanya kepada Leslie dan kemudian dia menawarkan sebuah kerjasama. Si pria aneh ini kemudian memperkenalkan namanya. Ternyata ia bernama Tatsuya Ichihashi.
Tatsuya kemudian meminta maaf kepada Lenshi karena telah bersikap aneh dan seolah-olah ingin mencelakai Lenshi. Tatsuya kemudian mengatakan jika hal itu terpaksa ia lakukan karena saat ini ia sangat butuh guru les bahasa Inggris untuk mengajarinya. Lenshi yang mendengar hal itu pun kayak semakin aneh gitu kan. Kok bisa nih orang tahu kalau aku guru bahasa Inggris? Ia pun menaruh curiga bahwa nih orang memang agak lain. Lenshi kemudian menolak tawaran tersebut dengan sopan. Ia mengatakan bahwa jadwal kerjanya itu sudah sangat padat dan waktu senggangnya hanya untuk liburan di kota Jepang. Mendengar jawaban itu, Tatsuya pun izin pulang. Namun sebelum pulang, ia meminta Lenshi untuk memberikannya air minum karena dirinya merasa sangat haus setelah mengejar Lenshi. Semula Lenshi nampak ragu, namun ia masih punya belas kasihan dan hati nurani sehingga ia mengizinkan Tatsuya untuk masuk ke dalam apartemennya untuk minum. Dari sini mungkin kita berpikir bahwa Lenshi ini bodoh ya kan? Kok bisa dia mengizinkan orang asing masuk ke dalam apartemennya? Tapi maksud sebenarnya serta tujuan Lenshi mengizinkan pria masuk ke dalam apartemennya adalah untuk menunjukkan bahwa ia itu tinggal bersama dengan dua orang temannya. Setelah masuk, secara tidak langsung dua orang teman Lenshi ini pun langsung melihat pria itu kan, langsung melihat si Ichihashi. Mereka tuh kaget, nih Lenshi tumben-tumbennya bawa orang asing masuk ke dalam apartemen. Di sana Tatsuya segera menjelaskan kepada teman-temannya Lenshi jika dirinya membutuhkan guru les bahasa Inggris dan ia akan membayar sekitar 3.500 yen atau $32 per jamnya. Ya bisa dikatakan ini tawaran yang menggiurkan di mana Lenshi dapat dengan mudah mendapatkan uang tambahan. Lenshi yang semula itu menolak tawaran tersebut kemudian mulai diam dan sepertinya ia memikirkan sesuatu. Ia kemudian mau menjadi guru les privat bahasa Inggris dengan syarat uang bayaran harus dibayarkan setelah selesai mengajar. Tatsuya yang mendengar hal itu pun sangat senang. Ia bersyukur sekali dan mereka merencanakan pertemuan pertama di sebuah kafe di kota Chiba. Sebelum pulang, Tatsuya kemudian mengeluarkan pulpen dan kertas dari tasnya. Di sana Tatsuya menuliskan biodatanya lengkap seakan-akan menunjukkan bahwa dia benar-benar serius ingin menjadi muridnya. Di kertas tersebut tertulis bahwasanya Tatsuya Ichihashi adalah pria berumur 28 tahun yang tinggal di kota Ichiwa. Dia lahir di kota Gifu pada tanggal 5 Januari 1979, lalu pindah ke Chiba mengikuti orang tuanya. Ia dilahirkan di tengah keluarga yang memiliki privilege. Ayahnya adalah seorang dokter di rumah sakit Chiba, sedangkan ibunya adalah seorang dokter gigi profesional. Sedikit juga informasi jika Tatsuya ini sejak kecil sudah sangat berambisi untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya sebagai dokter. Namun sayangnya ia gagal dalam ujian saat seleksi menjadi mahasiswa kedokteran sehingga ia pun masuk ke jurusan hortikultura. Dia lulus dari Universitas Chiba pada tahun 2005 dengan predikat sebagai mahasiswa yang cukup berprestasi. Namun kendati demikian, sampai saat ini Tatsuya masih belum memiliki pekerjaan alias pengangguran dan menjadi beban orang tua. Karena ya tidak memiliki pekerjaan, otomatis semua biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh kedua orang tuanya. Ia diberikan uang sebesar 100.000 yen atau sekitar $920 per bulan untuk mengcover semua kebutuhannya. Jika dilihat-lihat secara seksama, Tatsuya ini sepertinya orang yang baik-baik aja gitu tanpa ada masalah sedikit pun. Namun desas-desus yang tersebar, Tatsuya ini memiliki sebuah catatan kriminal di mana ia pernah merampok dan menganiaya seorang wanita di jalan. Namun untuk menutupi aib dari keluarganya, ayah Tatsuya ini bahkan harus mengeluarkan uang sejumlah 1 juta yen atau sekitar $10.000 sebagai jalan damai. Dan selain malas mencari pekerjaan, Tatsuya juga digambarkan sebagai sosok yang pendiam dan terobsesi pada kebugaran fisik. Ya bisa dikatakan Tatsuya memiliki badan yang lumayan atletis, di mana setiap harinya ia rutin ke gym yang ada di kota Chiba. Beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Sabtu tanggal 24 Maret tahun 2007, Lenshi yang sudah berjanji untuk menjadi guru les Tatsuya kemudian menghubungi Tatsuya. Mereka kemudian menjadwalkan pertemuan di sebuah kafe yang tak jauh dari apartemen Tatsuya. Setelah bertemu, Tatsuya segera mendapatkan beberapa materi bahasa Inggris dari Lenshi. Ya, pertemuan tersebut terlihat cukup sukses, di mana Tatsuya dapat memahami setiap materi dengan baik. Mereka pun menjadwalkan pertemuan berikutnya sebelum akhirnya pertemuan tersebut selesai. Namun seperti yang sudah mereka sepakati, Lenshi akan menerima bayaran setelah selesai mengajar. Namun disinilah rencana dimulai. Tatsuya itu beralasan jika dirinya kelupaan membawa dompet.
ia kemudian mengajak Lancy ke apartemennya untuk sebentar mengambil uang. Lancy yang tanpa menaruh curiga sedikit pun kemudian mengiyakan ajakan Tatsuya. Mereka kemudian pulang menaiki taksi yang sama menuju ke apartemen Tatsuya. Setelah sampai di apartemennya Tatsuya, sopir taksi itu pun diminta untuk menunggu karena mereka akan turun sebentar lalu meneruskan perjalanannya si Lancy ini. Namun beberapa menit kemudian Pak sopir taksi ini pun merasa aneh dengan dua penumpangnya. Mereka tak kunjung-kunjung kembali dan sepertinya mereka sudah berubah pikiran gitu. Pak taksi itu pun kemudian pergi. Toh ia pikir mereka juga sudah membayarnya. Sekedar informasi, sebenarnya di hari itu si Lancy ini ada jadwal mengajar bahasa Inggris di waktu sore. Namun teman-teman Lancy merasa aneh, kok tumben-tumbennya gitu si Lancy ini nggak masuk ngajar tanpa adanya pemberitahuan. Nova dan satu orang teman Lancy juga merasa khawatir karena sampai malam si Lancy ini ternyata tak kunjung kembali ke apartemen dan nomornya juga tidak bisa dihubungi. Nova kemudian berinisiatif untuk menelpon polisi untuk melaporkan jika temannya yaitu si Lancy telah hilang. Namun sayangnya kasus tersebut seperti terabaikan oleh polisi. Hal tersebut dikarenakan seseorang dapat dinyatakan menghilang jika tidak bisa dihubungi selama 24 jam. Polisi hanya menduga jika Lancy ini hanya pergi tanpa sepengetahuan rekan-rekannya atau bisa saja si Lancy pulang ke Inggris seorang diri. Polisi kemudian meyakinkan Nova jika Lancy sebentar lagi akan pulang. Namun setelah 2 hari berlalu, tepatnya di hari Senin, Lancy benar-benar tidak kembali. Pihak sekolah juga ikut khawatir dengan ketidakhadiran si Lancy selama 2 hari terakhir ini. Mereka kemudian menelpon keluarga Lancy di Inggris untuk memastikan apakah Lancy ini tiba-tiba pulang ke Inggris gitu. Tentunya kabar tersebut membuat keluarga Lancy di Inggris sangat shock. Mereka juga tidak bisa menghubungi Lancy semenjak hari Sabtu kemarin. Suasana pun semakin gaduh. Keluarga Lancy meminta tanggung jawab pihak sekolah mengenai keselamatan putrinya ya kan. Setelah pihak sekolah menghubungi polisi, kasus hilangnya Lancy ini pun segera mendapatkan perhatian khusus. Apalagi Duta Besar Inggris yang bertugas di Jepang menuntut agar polisi segera menemukan warga negaranya. Polisi kemudian mendatangi apartemen Nova di mana Lancy diketahui juga tinggal bersama mereka. Nova mengatakan jika Lancy saat itu berpamitan untuk mengajar les privat bahasa Inggris kepada seorang pria di kafe. Polisi kemudian mendapatkan identitas Tatsuya melalui identifikasi dan sketsa wajah yang sebelumnya diberikan kepada Lancy. Satu petunjuk tersebut membawa 2 orang petugas polisi ke apartemennya Tatsuya. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, polisi tersebut tidak mendengar jawaban dari dalam apartemen. Salah seorang tetangga kamar kemudian memberikan akses masuk kepada polisi untuk melihat dari balkon ke ruang tamu apartemen Tatsuya. Sepertinya ada yang aneh karena kamar Tatsuya benar-benar gelap dan mereka juga melihat kamar mandi portable milik Tatsuya ini ternyata di balkon. Polisi dengan cepat bereaksi dengan memanggil bantuan. Mereka menduga jika Lancy sudah ditahan oleh Tatsuya. 3 jam berselang, 9 petugas datang untuk mendobrak pintu apartemen Tatsuya. Namun siapa sangka dalam momen penggerbekan tersebut, Tatsuya berhasil kabur dari sergapan polisi dan mereka kehilangan jejak setelah mengejar Tatsuya melalui lorong-lorong yang sempit. 9 orang polisi ini benar-benar dipecundangi oleh Tatsuya. Mereka kemudian kembali ke apartemen dan melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka melihat tubuh Lancy yang sudah tak bernyawa dengan keadaan telanjang, serta mayat Lancy ini dikubur di dalam bak mandi portable tersebut, lalu ditutupi dengan pasir dan tanah. Betapa sadisnya orang ini, polisi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tubuh Lancy yang memar di seluruh bagian, rambutnya juga dicukur habis, mulutnya diikat dengan plastik dan juga syal, serta barang-barang Lancy yang berhamburan di ruangan tersebut. Di dalam apartemennya, polisi juga menemukan beberapa wig yang kemungkinan besar Tatsuya telah menyamar sebagai perempuan selama pelariannya. Sejak saat itu, Tatsuya Ichihashi dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi kemudian menyebarkan ribuan poster ke seluruh kota, serta wajahnya juga sekarang telah terpampang ke berbagai media televisi di Jepang. Polisi juga telah melakukan razia ke berbagai area-area potensial yang menjadi tempat pelariannya Tatsuya. Namun setelah melakukan berbagai upaya, polisi benar-benar kehilangan jejak Tatsuya. Ia bagaikan hantu yang menghilang begitu saja, tak terlihat dan tidak ada yang tahu kemana Tatsuya bersembunyi. Kasus ini benar-benar membuat polisi putus asa. Mereka belum juga menemukan Tatsuya bahkan setelah berbulan-bulan lamanya. Keluarga Lancy yang di Inggris pun semakin frustasi. Mereka menilai jika kinerja polisi Jepang sangatlah buruk.
Selain mengalami kesedihan yang mendalam atas kematian Lenzi, pihak keluarga masih mempertanyakan apakah pelaku dibiarkan lolos gitu aja. Karena tidak mendapatkan keadilan, orang tua Lenzi ini pun akhirnya pergi ke Jepang. Mereka tegas meminta kepada polisi untuk segera menemukan pelaku pembunuhan putrinya. Selain itu, Bill, ayahnya si Lenzi ini, diam-diam menemui beberapa anggota mafia yang terkenal di Jepang. Bahkan diantaranya adalah anggota Yakuza. Bill meminta bantuan kepada mereka untuk menemukan Tatsuya Ichihashi yang terduga sebagai pelaku pembunuhan dan akan memberikan imbalan yang setimpal. Kegagalan polisi Jepang untuk menangkap Tatsuya semakin membuat kepercayaan masyarakat melemah. Mereka menjadi pusat perhatian media karena 9 orang petugas ini dipecundangi oleh Tatsuya Ichihashi saat penangkapan tempo lalu. Media Inggris juga tak mau tinggal diam dengan kasus ini. Mereka menyebut bahwa Jepang adalah negara yang tidak aman dan rawan tindak kriminal. Oleh sebab itu, polisi benar-benar kalah telak dan mati kutu setelah publik mengetahui jika di malam itu saat Nova menelpon dan meminta bantuan karena temannya hilang, polisi justru menganggap jika hal itu adalah laporan biasa. Namun perdebatan siapa yang salah sudah tidak ada gunanya di sini. Tatsuya masih bebas berkeliaran di luaran sana dan tugas polisi untuk mengembalikan nama baik adalah dengan menangkap Tatsuya Ichihashi. Bertahun-tahun lamanya, tepatnya di tahun 2009, polisi yang sudah putus asa mencari keberadaan Tatsuya kemudian menaikkan hadiah bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Tatsuya ini. Bukan main-main, hadiah yang sebelumnya hanya 1 juta yen kini meningkat menjadi 10 kali lipat atau sekitar 70.000 dolar. Harga yang sangat fantastis bagi seorang buronan. Polisi juga merilis pernyataan baru di mana Tatsuya mungkin saja sudah melakukan operasi plastik pada wajahnya dan kemungkinan besar telah merubah penampilannya. Informasi tersebut ternyata membuahkan hasil, guys. Pada bulan Oktober tahun 2009, salah seorang dokter wajah melaporkan jika kemungkinan besar pasien yang baru saja dia operasi merupakan buronan yang selama ini polisi cari. Dokter tersebut sempat memfoto wajah Tatsuya beberapa kali sebelum dan sesudah melakukan operasi. Dan foto-foto tersebut segera disebarluaskan untuk menemukan keberadaan Tatsuya. Di lain sisi, Tatsuya yang saat itu mengetahui jika wajahnya kini sudah tersebar ke seluruh penjuru Jepang pun menjadi panik. Tatsuya yang saat itu bekerja di pusat konstruksi di Osaka pun sadar jika teman-temannya sekarang telah mengenali siapa dirinya. Ia pun segera meninggalkan Osaka dan mencari perlindungan di salah satu bunker beton terbengkalai di pulau terpencil yang terletak di Okinawa. Namun pelarian Tatsuya benar-benar tamat. Ia tertangkap oleh polisi saat petugas pelabuhan mengetahui jika Tatsuya hendak kabur sebagai penumpang kapal gelap feri. Tatsuya si hantu akhirnya tertangkap setelah melakukan pelarian selama 2 tahun lamanya. 市橋容疑者、今ですね、先頭車両の方に到着しました。黒い、頭から、黒いジャンバーのようなもの。 Tatsuya yang semula dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kini diberatkan dengan tuduhan lain, yaitu penganiayaan dan juga pemerkosaan. Pada tanggal 4 Juli tahun 2011, persidangan pun digelar di mana Tatsuya dinyatakan bersalah atas tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Selama persidangan, Tatsuya mengakui bahwa dirinya memikat Lenzi dengan cara berpura-pura menjadi murid lesnya. Ia kemudian membawa Lenzi ke apartemen dengan maksud menikmati tubuhnya. Akan tetapi Lenzi yang menolak terpaksa ia lumpuhkan dan ia bungkam dengan cara dicekik. Namun sayang, Lenzi yang terus memberontak membuat Tatsuya saat itu panik sehingga ia pun menyumpal mulut Lenzi dan membuatnya pingsan. Setelah memperkosanya, Tatsuya mengatakan jika dirinya bingung untuk melepaskan Lenzi kembali. Ia takut jika Lenzi melaporkan kepada polisi. Ia pun kemudian membunuh Lenzi lalu menguburkan mayatnya di bak mandi. Hakim dan setiap orang yang ada di ruang sidang itu pun terdiam membisu. Mereka begitu lemas mendengar kesaksian Tatsuya yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian persidangan pun ditutup dan akan dilanjutkan dalam beberapa hari kemudian untuk memutuskan vonis bagi Tatsuya. Media internasional Inggris pun menyoroti sistem pengadilan di negara Jepang. Meskipun Jepang memberlakukan vonis hukuman mati, mereka juga menimbang beberapa hal di mana Tatsuya ini merupakan tersangka yang baru sekali membunuh korbannya. Ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan bisa saja Tatsuya hanya dihukum penjara seumur hidup. Kasus yang sangat viral di media sosial ini membuat beberapa orang melakukan petisi dan mendukung jika Tatsuya dihukum mati. Namun vonis hakim pada persidangan berikutnya pada tanggal 21 Juli tahun 2011 menjatuhi jika Tatsuya dihukum penjara seumur hidup. Keluarga Lenzi Hauker yang mendengar putusan tersebut merasa keberatan
karena Tatsuya tidak dijatuhi hukuman mati. Namun hakim merasa jika hukuman mati tidak pantas bagi Tatsuya karena dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dan pada usia 32 tahun ia masih memiliki kesempatan untuk direhabilitasi di penjara. Setelah jatuhnya vonis hukuman penjara seumur hidup, pihak keluarga Lensi Hauker pun menyatakan sebuah pesan kepada media. Kami telah menunggu selama 4 tahun setengah untuk sebuah keadilan. Lensi sangat mencintai Jepang dan sayangnya kalian telah mengecewakannya. Ichihashi, kau telah merenggut sebuah kehidupan berharga, menghancurkan seluruh eksistensi dan mencuri kenangan yang tak terhitung dari kami. Dan ya, itulah akhir cerita dari kematian Lensi, guru les bahasa Inggris yang tewas dihabisi oleh muridnya sendiri. Ada banyak pesan dalam kisah ini. Pertama, kalian jangan mudah percaya dengan orang yang belum kalian tahu asal-usulnya. Jangan mudah terhasut dengan rayuan dan materi serta sebagainya. Dan tetap waspada dengan semua orang yang tiba-tiba datang dalam hidup kalian. Cukuplah kalian percaya kepada Tuhan dan diri kalian sendiri, dan jagalah diri kalian baik-baik. Saya Najah undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.